Seperti lagu yang telah kita nyanyikan tadi. Saya percaya di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang sedang berdoa sesuatu. Dan melihat kok pintu tidak terbuka. Tuhan, apa yang saya doakan? Mana jawabannya? Ternyata lagu tadi juga sudah menjelaskan. Kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa kita yang sekarang. Karena ada yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan, yang belum dan tidak kita doakan. Amen. Sekali kita mau berdoa, Tuhan ini yang aku butuhkan. Tuhan, aku perlu ini. Tuhan, terjadilah ini, itu, A, B, C. Dan belum terjadi. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa juga. Bukan Tuhan marah dan tidak mau memberi seperti seorang ayah yang, enggak, saya enggak mau kasih kamu. Tapi Tuhan tahu. Seringkali permintaan kita ada yang salah, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang permintaan kita hanya memuaskan sesaat. Oleh sebab itu, hati kita perlu kita serahkan pada Tuhan dengan kita yakin dan percaya. Tuhan, seperti Bapa yang sayang anaknya. Tidak mungkin dia memberi yang jelek. Kalau kita minta yang kita butuhkan dan dia tahu anaknya membutuhkan sesuatu yang baik. Tapi bukankah kita perlu bersabar dan menanti dan percaya dan menanti saatnya doa terjawab itu waktu-waktu yang sulit. Amin. Untuk itulah kita datang beribadah untuk saling menguatkan. Terima kasih Tuhan. Lagu tadi sudah menyiapkan hati kami untuk lebih percaya. Tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Lebih daripada kami mengenal kebutuhan kami sendiri. Pakailah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu untuk menguatkan dan meneguhkan jiwa kami ya Tuhan. Supaya kami semakin melekat kepadamu. Dan terjadi serupa dengan Engkau. Hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami semuanya siap menerima-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah memilih lagu-lagu yang sudah merupakan bagian dari khotbah. Amin. Katakan kita punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat. Hari ini saya mau membacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari Markus 2 ayat 18 sampai 22. Saya akan membaca ayat yang genap. Bapak Ibu nanti membaca ayat 19 dan 21 ya. Nanti 22 kita bisa baca bersama-sama. Gantian kita membaca, ini adalah firman yang Tuhan Yesus sampaikan. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Ayat 19. Sementara mempelai itu bersama mereka, selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Akan datang harinya, mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada hari itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum sisik pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal yang baru itu akan pecah di halaman. Lalu makin besarlah koyaknya. Ayat 22 kita baca bersama-sama. Demikian juga, tidak seorang pun menuang anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyak kantung itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Namun anggur yang baru hendaknya dituang ke dalam kantong yang baru pula. Amin. Mungkin terjemahannya agak berbeda sedikit karena saya membaca dari sekarang ada TB yang kedua, terjemahan baru, yang terbaru, yang kedua. Jadi intinya sama, bahwa
tidak seorang pun bisa mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya, sampai sini aja, hendaknya saya bacakan, disimpan dalam kantong yang baru pula. Hari ini firman Tuhan berjudul Tahun Baru. Anggur yang baru dalam kantong anggur yang baru pula. Saya percaya ini minggu terakhir loh dari bulan Januari tahun yang baru. Tapi ayat ini, ayat yang penting menurut saya. Di dalam firman Tuhan itu sampai dikutip di kitab, di 3 Injil yang berlainan sampai 3 kali. Dan isinya orang Jawa bilang persis. Ya, di Markus 2 ini ada juga dikutip, nanti Bapak ini lihat ada tulisannya. Di kitab Matius ya, di kitab Lukas, di Injil Lukas juga ada. Gitu ya. Jadi penting. Nah saya bahas aja dari awal. Satu kali, kalau kita baca mulai ayat 18, murid-murid Yesus itu ditanya oleh orang, Yesus ditanya oleh orang Farisi tentang muridnya. Jadi Tuhan Yesus ini dicobai, ditanya pertanyaan, muridnya Yohanes berpuasa. Namun kenapa murid-muridmu kok tidak berpuasa? Orang Farisi tanya, kok muridmu malah nggak berpuasa? Kalau muridnya Yohanes loh berpuasa. Orang Farisi, orang-orang yang sekarang beribadah agama juga kok. Kenapa muridmu tidak berpuasa? Firman Tuhan ini kalau dibaca, jangan menyangka bahwa, kalau gitu Tuhan Yesus ngomong, puasa itu gak penting. Justru hari ini saya katakan, puasa itu tercantum penting di dalam Alkitab, yaitu pada hari pendamaian atonement. Itu umat Israel itu harus berpuasa. Dan zaman dahulu orang Israel itu terbiasa berpuasa. Untuk 2 hal mereka berpuasa. Motifnya 2. Bagus ini, motifnya 2 orang Israel berpuasa. Pertama, jika mereka perlu mempunyai kepekaan yang lebih dalam, lebih tajam. Bingung, ngambil keputusan gak tahu gimana. Situasinya kok bingung, doa yang belum dijawab. Nah, mereka berpuasa supaya lebih peka untuk mendengar arahan Tuhan. Mereka berpuasa supaya gak salah ngambil keputusan. Baik ya. Terus kedua, zaman dahulu orang Israel juga terbiasa berpuasa kalau dalam menghadapi satu masa duka cita. Ya, dalam suatu masa di mana rakyat dan bangsa yang sedang menghadapi kekeringan, krisis, raja aja suruh ayo berdoa dan berpuasa. Dalam keluarga yang menghadapi kehilangan anggota keluarga atau kehilangan mata pencarian dalam keadaan kesusahan, mereka berduka cita sambil mengenakan kain kabung, tanda mereka berduka, dan juga mereka itu berpuasa. Jadi berpuasa itu alkitabiah. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus menjawab seakan-akan gitu ya, seakan-akan enggak. Saya mau katakan bukan enggak, tapi kalau kita baca ayatnya, mengapa Tuhan Yesus menjawab dengan perkataan ini? Ini jawab Yesus loh kepada orang yang bertanya, orang Farisi. Jawabannya bukannya apa kata-katanya yang saya mau terangkan. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sementara mempelai itu bersama-sama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Saya tahu jawaban Tuhan Yesus ini mungkin kurang dimengerti, bisa tidak mengerti, bisa disalahartikan, tapi intinya dia berbicara tentang dirinya. Mempelai itu siapa? Wanita itu, gerejanya adalah mempelai. Gereja Tuhan disebut mempelai Kristus, wanita. Dan Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya. Sebentar lagi dia itu akan mati di kayu salib.
Tapi sekarang ini sedang bersama-sama membentuk satu komunitas murid. Nah, oleh sebab itu ayat 20 katakan, akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada hari itulah mereka akan berpuasa. Sebetulnya Tuhan Yesus berbicara tentang diri ini. Sebentar lagi aku akan disalibkan. Dan memang ada kedukaan besar. Dan saya tahu bahwa memang orang zaman dahulu, murid-murid Yesus terbiasa. Kalau berduka, mereka akan berpuasa. Pada hari itu, mereka akan berpuasa. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu hari itu tidak berpuasa karena Tuhan Yesus memang mengatakan ini bukan saatnya. Pada saat nanti Tuhan Yesus mati di kayu salib, itulah murid-muridnya pasti akan berduka dan berpuasa. Nah, kenapa saya kok ngomong soal puasa-puasa ini ya? Karena saya mengerti bahwa ada dua ekstrim, ada dua bagian ekstrim. Karena orang Farisi ini membuat berpuasa ini bagian dari Taurat. Sebetulnya berpuasa adalah salah satu cara yang Tuhan berikan untuk mengekspresikan kedukaan, untuk membuat kita lebih dekat, lebih peka pada Tuhan. Dan itu sangat baik. Tapi orang Farisi membuat satu hukum yang dulunya puasa itu 1 tahun 1 kali, hari perdamaian. Selebihnya kalau mau berpuasa itu tergantung kebutuhan. Engkau boleh seharusnya berpuasa saat engkau berduka, saat ada sesuatu yang engkau perlu bertanya, mengambil keputusan yang penting. Itu digerakkan oleh kebutuhan masing-masing. Tapi oleh orang Farisi ditambahin, dibuat dalam Taurat seminggu mesti 2 kali. Itu yang Tuhan Yesus lawan. Karena seakan-akan dengan kita berpuasa, kita menjadi lebih benar. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan juga perlu mengerti bahwa ada orang yang puasa dengan alasan supaya doanya dijawab. Ya atau enggak ya? Kenapa kamu berpuasa? Ya supaya doaku dijawab. Sebetulnya itu benar-benar salah. Maksudnya gini, berpuasanya benar sih. Tapi salahnya gini, kurang tepatnya gitu. Kalau supaya doanya dijawab, itu kurang tepat. Kita berpuasa supaya kita lebih bisa menguasai diri, lebih peka, sehingga kita bisa mengikuti apa yang seharusnya kita mesti lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita berdoanya sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Tadi dikatakan, Tuhan menjawab. Meskipun waktunya Tuhan juga bukan waktunya kita. Tapi salah kalau mengatakan, oke, saya mau berdoa nih untuk jodoh. Aku mau berdoa untuk jodoh, makanya aku berpuasa supaya dapat jodoh yang seperti Tuhan maui gitu. Benar nggak? Ada benernya. Tepatnya begini, kalau Anda berdoa untuk satu kepentingan, itu yang berdoa itu kita dan berpuasa itu bukan untuk menggerakkan tangan Tuhan untuk menjawab. Tetapi menggerakkan hati kita untuk lebih peka, lebih dekat, lebih mengerti, oh ini yang mau ini. Tentang berpuasa. Dunia sekarang ini gak usah orang Kristen. Dunia kesehatan mengatakan puasa itu sangat berguna untuk kesehatan. Oleh sebab itu puasa itu memang alkitabiah. Dan dikatakan, kalau engkau mau sembuh, ini namanya pengetahuan, bukan aib. Engkau mau sembuh, engkau berpuasa deh. Untuk menghilangkan racun-racun yang udah masuk. Sementara jangan masuk makanan yang dikatakan racun. Puasa, diambil kuasanya oleh dunia ini. Dan dipakai, dipromosikan. Ikut deh diet yang mahal-mahal, semuanya disuruh puasa. Nah, yang dimaksud di sini bukan puasa seperti itu, meskipun puasa itu baik. Saya pun ikut intermittent fasting, nggak ada di Alkitab. Tapi karena itu katanya pola makan yang baik. Maksudnya apa? Kalau makan itu jaraknya cuma boleh makan dalam waktu 8 jam katanya. Nanti kalau sudah gitu malam udah jangan makan.
Berikan kesempatan paling enggak 12 jam enggak makan. Katanya pakar kesehatan. Kenapa? Memberi kesempatan puasa supaya ini istirahat. Enggak kerja terus alatnya. Capek katanya. Kata alatnya. Alat tubuh kita. Nah, hari ini firman Tuhan di sini bukan mengesampingkan puasa. Tapi saya mau katakan Tuhan itu anti dengan sesuatu yang namanya ini sebaiknya berpuasa. Puasa itu baik. Lalu dirubah menjadi kata harus. Kata harus untuk membuat statusmu ini benar. Ini yang dikatakan tentang puasa. Lalu ayat 21 mengatakan tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal yang baru itu akan mencabik yang lama. Lalu makin besarlah koyaknya. Dari puasa, Tuhan teruskan perkataan ilustrasinya ya mengenai sebuah baju yang sudah koyak, ada bolongnya, lalu ditambal dengan kain yang baru. Zaman sekarang mungkin terbalik. Kalau kita berbicara mengenai kain yang koyak ditambal, itu zaman saya juga sudah tidak banyak orang menambal pakaian. Taunya cuma menambal ban, ya toh. Kalau bannya bocornya besar, kan ditambal, gitu. Tapi kalau pakaian zaman sekarang udah enggak. Malah sekarang terbalik. Baju yang baik dipotong-potong supaya kelihatan bolong. Jadi susah ini kalau nerangin ini ke anak muda ini. Tapi zaman dahulu kain itu mahal, membuat baju itu mahal, gitu ya. Kalau bajunya bolong, itu nggak langsung dibuang, nambal. Tapi ada teorinya. Kain kalau baru, masih baru, itu dicuci, susut. Nah makanya kalau kain yang baru, terus belum dicuci, pokoknya baru gres, dipotong, ditambal, di kain, di baju yang sudah koyak, bayangkan. Terus waktu dia dicuci, yang bagian yang baru itu nyusut. Akhirnya menarik bagian yang lain tambah koyak. Ini artinya apa, Pak? Dari puasa kok masuk ke kain itu loh. Ya, kok terjadi sekarang lagi musim bajunya koyak. Saya nggak anti, nggak apa-apa juga. Kalau cocok ya silahkan gitu ya pakai. Gitu. Kadang-kadang anak muda itu pakaiannya, celananya bolongnya itu lebih besar daripada dan tambah lama saya lihat tambah besar bolongnya. Dulu ada bolong kecil gitu ya. Dulu mulainya jeansnya tuh dicuci dengan batu disikat supaya kelihatan nggak seperti jeans baru, tapi supaya kelihatan agak lama. Jadi kalau di toko jeans yang terkenal, ya dengan merek-merek terkenal, justru harga celana jeans yang paling mahal adalah yang kelihatan lusuh. Itu yang mahal, itu namanya mode. Ya, mungkin susah dimengerti oleh para lansia termasuk saya. Ngapain dulu, tapi itulah mode gitu. Nah, kalau sekarang bukan cuma digosok dengan batu apung atau apa tuh jeansnya, tapi juga sengaja dibolongin. Sengaja dibolongin supaya kelihatan bolong. Jadi yang model. Tapi ini berbicara sebetulnya bukan mengenai model baju yang di sini, bukan. Tapi sekali lagi berbicara mengenai itu nggak bisa. Secara agamawi aja oke. Orang itu cuma berubah karena ke gereja, tapi belum berubah secara dalamnya. Hanya mengambil yang baik, oke aku mau ke gereja aja. Aku suka berbohong, oke. Aku sekarang berhenti berbohong. Gak baik berbohong. Berbohong putih boleh, kalau berbohong hitam gak boleh. Kalau berbohong demi kebaikan, itu kan hikmat kata. Tapi ada bermacam tembalan yang dikenakan kepada diri kita sebagai anak Tuhan, itu nggak bisa. Perubahan, jadi teman Tuhan ini dimaksudkan ini kepada memang orang Farisi. Orang yang mencobai, mengkritik, nanya untuk menjebak. Tapi intinya demikian, setiap orang, itu pakaian itu bukannya perlu ditambah, tapi diganti yang baru. Bukankah kita sebagai anak
Ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan. Apanya yang baru? Ini yang baru. Tubuhnya nggak baru, kita terima Tuhan. Tubuhnya tetap. Ya. Tapi yang baru, yang membedakan kita dengan orang yang belum percaya adalah ada sesuatu yang baru. Nah, inilah roh yang baru itu. Firman Tuhan juga katakan sebagai manusia yang baru. Itu kenakanlah jubah yang baru. Maksudnya kita dimampukan untuk hidup yang baru. Yang caranya itu beda dengan cara dunia. Saya berkata tentang cara pola hidup. Karena di dunia ini sekarang, orang penuh dengan kedengkian, keresahan, kekhawatiran, ketakutan, apalagi kesepian, kekejaman, ya, kepahitan. Tapi bukankah Tuhan memberikan kita, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib supaya kita hidupnya berkelimpahan. Tuhan mau mengubahkan. Nah itu makanya diteruskan dengan ayat yang ke-22. Dilanjutkan tadi soal pakaian yang koyak. Sekarang berbicara tentang anggur yang baru. Tuhan berbicara bahwa nih ada anggur yang baru, itu nggak bisa ditaruh dalam kantong kulit yang tua. Karena kalau enggak, anggur yang baru nanti fermented atau mengembang atau bereaksi, kantung yang lama itu pasti pecah. Nah, dunia di Indonesia ini kita tidak terlalu mengerti tentang anggur. Negara kita bukan penghasil anggur. Tetapi kalau dilihat, negara dari zaman dahulu, negara Arab, bahkan anggur yang terbaik itu ada dari, firman Tuhan katakan dari Libanon. Anggur itu begitu banyak dan anggur itu sumber sesuatu yang mahal harganya. Ya, dari buah anggur yang berlimpah, kalau dimakan aja nggak keburu makan busuk, itu pun bisa dibuat anggur. Dan anggur itu cara buatnya itu anggur diinjek-injek gitu ya. Terus dirangkai dalam sebuah proses, lalu dulu nggak ditaruh di botol. Anggur tuh nggak bisa ditaruh di botol karena bisa pecah botol karena ada proses itu. Zaman dahulu tidak botol, tapi ditaruh di sebuah kantong kulit, ya, kantong kulit yang baru. Kenapa kok harus kantong kulit yang baru? Karena anggur ini nanti memuai, mengembang, diproses untuk mengembang, fermentasi, sehingga kulitnya ikut gembung, ikut stretching, ikut baik, ikut mengembang. Nah, setelah itu, anggur itu lama, tambah enak, tambah manis, dan tambah mahal. Bapak Ibu kita nggak familiar memang dengan anggur, apalagi kita bukan peminum anggur. Saya berkata demikian bukan, berarti nggak apa-apa atau minum anggur, saya nggak mengatakan tidak atau enggak, saya mau katakan, kalau ternyata ada firman Tuhan tentang anggur, itu sesuatu kuasa, sesuatu yang manis. Di dalam arti rohani, anggur itu tidak bisa kita ciptakan. Anggur berbicara mengenai kuasa. Anggur yang baru, pengurapan yang baru. Di Kanaan, ada keluarga yang sedang pesta pernikahan. Anggurnya habis. Gitu. Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama itu dengan mengubah air menjadi anggur. Sehingga anggur ini sesuatu yang penting dan alkitabiah. Terlepas dari boleh minum atau nggak boleh minum. Saya nggak membahas hal itu. Tapi anggur itu penting. Dan anggur yang baru harus ditaruh di kantung yang baru. Nah, hari ini kita berbicara, tema khotbah saya adalah tahun baru. Anggur baru, kantung anggur yang baru. Saya percaya di tahun 2022
2024 ini, Tuhan mau mencurahkan anggur yang baru. Ada kuasa yang baru, pengurapan baru, sesuatu yang baru, yang indah, yang berlimpah nantinya, karena memang akan bermultiplikasi, yang kita akan menuainya. Tapi dibutuhkan kantung yang baru. Diri kita ini adalah menjadi kantung tempat di mana anggur akan dicurahkan. Saya percaya bahwa waktu kita terima Tuhan Yesus, kita tuh udah menjadi kantung anggur yang baru. Tapi perlu diperbaharui. Bapak Ibu tahu kalau sudah selesai itu, anggur dituang di kantung, kantungnya ini kan besar meregang, terus anggurnya dituang baru, anggurnya udah jadi, terus dituang, diminum. Kantung anggur yang tadi sudah dipakai bekas itu, nggak langsung dipakai, nggak dituang lagi, enggak. Tapi diistirahatkan, diolesi, diurut, diminyaki, supaya lentur kembali. Prosesnya, lentur kembali. Saya percaya hari ini, saya berbicara mengenai hati yang baru. Karena kita sudah punya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berdiam di dalam diri kita sebagai Roh Kudus yang senantiasa ingin memperbarui hati kita. Amin. Akan ada sesuatu yang baru. Sesuatu baru yang baru ini nggak langsung waktu terima Tuhan. Tidak langsung baru. Enggak. Hati yang baru membuat kita itu lebih memilih untuk menyenangkan hati Tuhan, meresponi cintanya Tuhan. Maka ini kalau hari ini kita hidup di tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi kata orang, tapi firman Tuhan itu ya dan pasti. Seperti judul khotbah yang lalu. Tahun baru itu masalahnya akan datang yang baru. Tapi Tuhan tetap sama. Berarti prinsip di mana Tuhan mau mencurahkan anggur yang baru. Karena tapat anggur yang baru ini akan berubah menjadi anggur yang manis. Anggur yang menyegarkan. Anggur yang lebih mahal. Anggur yang dibutuhkan. Anggur pernikahan dan keluarga. Mungkin ada keluarga. Hubunganmu antar keluarga sudah tidak manis lagi. Mungkin bisa terjadi. Kalian bisa hidup bertahun-tahun. Suami, istri, sekamar. Tapi tidak sehati loh. Bisa. Ya. Satu rumah. Tetapi tidak kesepakatan itu ada. Bayangkan. Hari ini kalau saya berbicara mengenai firman Tuhan anggur yang baru. Saya percaya Tuhan juga akan menjamah keluarga demi keluarga untuk menjadi lebih harmonis. Kerinduan saya sebagai hamba Tuhan ingin melihat tambah lama pasangan ini bertumbuh bersama-sama, menjalani hari-hari lebih bersama-sama. Bukan cuma satu rumah, bukan satu tahun, tapi satu sepakat, sehati, sepikiran, seperasaan, punya belas kasihan, punya rasa pengampunan. Pengampunan itu membuat orang bisa menerima pasangannya yang menjengkelkan, bisa mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi. Tidak perlu menyukai, mungkin kita tidak menyukai semua orang. Saya bisa tidak suka dengan orang tertentu, nggak apa-apa ya nggak suka. Saya nggak suka kalau standarnya tidak takut akan Tuhan. Tidak suka film-film yang standarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Suka. Ya, tapi kalau mengasihi itu firman Tuhan, bahkan musuh kita perlu kasih. Apalagi musuh dalam selimut, yaitu pasangannya masing-masing. Untuk yang masih punya pasangan, tahun yang baru, ini ada anggur yang baru. Kantung anggur barumu, ayo.
Jangan mengeraskan hati. Ada istilah mengatakan, oh orangnya tuh keras kepala. Kenapa kok dibilang keras kepala? Karena kalau diomongin itu nggak bisa. Maunya menang sendiri. Tidak bisa menerima masukan. Ya, mungkin kasar. Gitu ya. Itu mungkin. Gitu. Tapi ada orang yang halus, tapi juga keras kepala. Sebetulnya yang keras kepalanya. Mungkin pendiriannya keras. Tapi hatinya yang keras membuat pemikirannya mengeraskan kepala. Itu yang disebut keras kepala, sebetulnya hatinya. Dan biasanya orang yang terluka, orang yang sudah terlalu lama terluka, disakiti dan tersakiti, itu akhirnya menjadi orang yang menyakiti. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu orang yang menjengkelkan, yang keras kepala, jangan-jangan dahulunya tuh dulu dia dikerasin terus, mungkin. Nggak pernah diberi kesempatan. Hidupnya mungkin keras. Ya, bagaikan batu. Hidup di dalam Kristus. Bukan seperti jalan tol yang enak mulus sudah. Seperti lagu yang mengatakan, Tuhan nggak pernah menjanjikan kok. Langit itu selalu biru. Itu ada artinya. Langit itu biru. Bukan karena langitnya berwarna biru. Langit ada dan menjadi biru karena refleksi matahari. Gitu. Makanya kalau malam warnanya hitam. Tapi langit yang biru, refleksinya biru pun kalau ketutup awan, mendung, hujan, sebetulnya kalau kena refleksi tetap biru, tapi karena hujan, ada mendung, ada hambatan, kita nggak melihat. Tetapi waktu kita melihat hujan itu kita lihat air nggak lewat, nggak lihat langit yang biru. Sebentar lagi hujannya lewat, hujannya berhenti, langitnya biru lagi. Demikian juga dengan kita. Memasuki tahun yang baru, saya percaya Tuhan sudah menyiapkan kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Sudah disiapkan untuk kita menghadapi tahun-tahun ini, untuk kita lebih mengenal Tuhan dan menikmati Tuhan. Seringkali orang menjadi stres karena tujuan hidupnya adalah tahun ini saya punya goal. Ya, nggak apa-apa punya tujuan, mau beli rumah, mau melunasi hutang, mau menyekolahkan anak, mau menabung untuk pergi liburan, itu baik semua. Tapi ingat, tujuan yang sesungguhnya itu adalah kita diciptakan untuk satu tujuan umum, yaitu untuk punya hubungan dengan Tuhan. Relationship, bukan religion. Hubungan dengan Tuhan itu melampaui agama. Banyak orang punya agama tapi nggak punya hubungan sama Tuhan. Dan setelah punya hubungan, menikmati hubungan itu sendiri. Oleh sebab itu, hari ini kita diingatkan, yuk kita yang sudah punya Tuhan di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menolong kita. Tapi ingat, kantung anggur yang baru ini perlu diperbaiki, diperbaharui. Caranya gimana? Kita coba bisa menyerahkan hati itu kepada Tuhan. Roh Kudus tuh biasanya berbicara di dalam hati. Bahwa kalau ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan, itu ada perasaan tidak enak. Roh Kudus yang berbicara. Tetapi beda, kalau iblis tuh kita melakukan sesuatu yang salah. Iblis ini gini, bodoh, kamu orang gagal, kamu pembodoh, kamu pembunuh. Saya katakan pembunuh ini kita bisa membunuh dengan kata-kata. Karena seringkali kita membalas perkataan orang dengan sengit, sarkasme, tajam untuk kita puas. Nah, setelah itu kita nyesel. Aduh, nyesel. Udah menyakitkan pasangan kita. Udah membunuh pasangan kita dengan udah membunuh aku. Tidak membunuh semangat orang-orang yang aku kasih dalam keluarga atau dalam sel. Ada penyesalan. Tapi kalau Roh Kudus itu coba ingatkan, bukankah engkau
adalah anak Tuhan yang lama sudah berlalu. Ayo, kelemahanmu, katakan maaf, maaf untuk sesuatu yang aku lakukan yang menyakitkan. Wow, katakan maaf. Itu menunjukkan ini, itu emosi, itu melakukan ini, tapi ada bisa. Itu saya kita membersihkan, mengingatkan, angkat, kita itu kan hanya Tuhan. Bukankah kita semuanya dari Tuhan? Ini sebab itu pengampunan Tuhan sudah berikan kepada anak Tuhan. Tuhan sudah berikan pengampunan yang terbesar. Yaitu kita yang diri dan mati dengan bersyukur. Nah, kalau sekarang kita mau mengampuni orang yang menyakitkan, tidak dimakan, itu berat Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi itulah yang dibutuhkan sesama kita, orang yang terdekat kita. Mereka membutuhkan kasih. Kasih dibuktikan dengan pengampunan. Gak bisa kita cuma ngomong aku mengasihi, tapi tetap hajat doa. Tetap dimikirkan, tetap dimikirkan. Tetapi kantong anggur perlu diperbaiki, diperbarui. Bukan kita melakukan ini untuk menyenangkan Tuhan, enggak. Bukan untuk supaya kita benar di hadapan Tuhan, enggak. Justru karena kita sudah dibenarkan, karena kita sudah diberi kantong anggur yang baru, kita rawat hati. Kita rawat untuk senantiasa peka kepada Tuhan. Amin. Saya percaya yang kita butuhkan adalah kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan untuk mengatakan ya. Untuk tiap kali Tuhan mengatakan ayo kasihlah. Ayo ampunilah. Ayo beri. Ayo murah hati. Ayo mengalah. Kalau kita taat, itu pun kekuatan yang akan membuat kita lebih peka kepada Tuhan. Taat itu butuh kekuatan. Dan mintalah kekuatan dari Tuhan. Karena apa? Ini sudah ada di dalam sini. Tahun yang baru ini saya berdoa, pasti anggur yang baru Tuhan siapkan. Tapi ayo kita siapkan kantong anggur yang baru supaya akhirnya nggak sia-sia. Akhirnya kita nggak menuai, nggak menerima anggur yang begitu indahnya. Segala kebaikan Tuhan karena udah meledak duluan, nggak siap datang anggurnya. Amin. Saya minta para musisi dan singer untuk maju ke depan. Kita akan berdoa, menyiapkan hati untuk meresponi akan firman Tuhan yang sudah saya laporkan.